Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depeng, host paling terkece di Karawang. Dimana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Woo! Bentar. Lu tadi bilang, sorry, lu bilang apa tadi? Host paling terkece di Karawang. Kalau lo paling kece, paling di Karawang nih, terus apa kabar Padli Ramadan dengan Denny Inces tuh kan? Itu siapa emang? Nah itu itu Ternyata hari ini spesial banget, banyak penonton bayaran mana banyak. Para Jipers, luar biasa banget, udah datang banyak nih, berapa banyak? Banyak banget. 135 orang. 135 ya, orang. 2 kecamatan yang ada di Karawang. Jadi hari ini kedatangan MC, host, entertainer, yang ngaku-ngaku kondang di Karawang, tapi percuma. Sekarang ada host paling terkece di Karawang. Luar biasa banget. Keren. Oke, luar biasa banget. Episode kelima ini ada Zi Arifin. Kazi, gimana kabarnya Kazi? Lu gimana kabarnya? Sehat dong, luar biasa. Lama gak ketemu, banyak perubahan deh. Biasanya MC jadi dia nyerocos gitu. Ya malah gue yang nanya. Kenapa Pak? Yang biasa nanya sekarang gue yang nanya. Jadi gue diem. Ya lo nanya gue jawab. Sip. Kazi. Saya manggilnya Kazi karena namanya Zi Arifin. Yups. Kenapa namanya Zi Arifin? Nama asli siapa sih? Harus dijawab. Waduh, bener. Ini kayaknya baru di sini nih gue buka tuh kan nama asli gue. Simpel, nama gue tuh nama kampung banget sebenarnya. Zainal Arifin. Loh, tapi kenapa itu bagus loh? Kenapa disisiin? Nah itulah kalau kata orang, kalau nama panggung kan itu harus apa ya? Yang hoki gitu, yang bawa hoki kan. Ya jadi daripada kepanjangan Zainal Arifin. Terbukti dong. Terbukti. Buktinya? 11 tahun gue berkarya dengan nama Zi Arifin. Gitu. Pertanyaan pertama. Iya. Siapa Zi Arifin? Nah ini yang gue bingung, gue juga nggak tahu siapa Zi Arifin. Tadi saya udah spill bahwa Anda adalah entertainer, MC. Panggung ke panggung. Betul. Panggung mana sih di Karawang yang nggak pernah mall ke mall ya kan? Hotel ke hotel gitu kan? Kayaknya udah MC banget. Tapi menurut Kazi diri sendiri, itu siapa sih? Nah kalau gue bilang tadi, lu bilang tanya siapa Zi Arifin. Nah sekarang yang lu lagi ngomong sebenarnya bukan Zi Arifin, lebih ke gue tuh Zainal Arifin ya. Karena kalau udah ngomongin si Zi Arifin ya, itu dari segi penampilan, dari segi gaya itu udah beda. Gitu. Dia itu selalu pakai kacamata gitu untuk menutupi kekurangannya. Kacamata hitam maksudnya, kacamata bukan kayak gini gitu. Emang apa kekurangannya? Iya jelas kekurangannya di mata. Iya. Kekurangannya di mata. Tapi udah nggak usah dibahas nanti. Iya. Jadi intinya kan mata itu kacamata hati loh. Dan sedangkan gue itu sebenarnya basicnya tuh gue tuh orang yang pemalu gitu, orang yang nggak pedean. Jadi dengan gue berubah jadi si Zi Arifin dengan menggunakan kacamata, pede gue ningkat beberapa persen gitu. Dan tadi kalau lu tanya Zi Arifin itu siapa? Itu tadi benar. Gue lebih seneng Zi Arifin itu dibilang atau disebut orang tuh sebagai MC. Lebih ke MC sih, MC. Padahal kalau secara pada saat gue masuk ke dunia entertain gitu atau dunia hiburan, banyak hal yang udah gue lewatin atau gue coba. Di antaranya acting, ya kan? Gue pernah main di beberapa film lokal. Perlu gue sebutin gak nih? Perlu dong. Banyak. Film apa itu? Banyak. Di antaranya ada Sihir Kehancuran, Tag banyak. Terus juga ada film Main Yuk, ada juga. Terus ada, pokoknya banyak. Ada beberapa juga yang belum tayang. Tapi kok gue nggak tahu semua? Nah itu, lu berarti mainnya kurang jauh. Ya banyak. Terus juga kan gue bergelut di dunia tarik suara juga, ya kan? Gue nyanyi dari kafe ke kafe atau bahkan gue gabung sama band-band lokal, akustik lokal juga. Karawang.
Dan juga gue juga nyemplung di jadi bintang model video klip juga. Jadi tapi yang lebih bangga gitu gue disebut kalau gue itu lebih di MC atau MC. di Master of Sharing. Jadi Kazi ini awalnya sebagai dulu tuh terjun di entertain tuh Sebagai siapa? apa? Maksudnya apa? Menggeluti apa? Vokalis Tadi band. kan nyanyi itu. Vokalis band. Terus apa? Udah nyanyi apa? Acting. Acting. Iya. Jadi awalnya apa dulu? Vokalis band. Vokalis band. Punya band berarti ya? Punya. Akhirnya gue ketemu sama salah satu komunitas musik yang ada di Kerawang. Direkrutlah gue sebagai vokalis band. Dan di situ baru bermunculanlah job-job tapi di luar ngeband. Karena kata orang sih. Apa tuh? MC. Oh, MC. MC. Karena kata orang bilang, lu kalau jadi vokalis tuh di atas panggung tuh lu bawel gitu. Okay. Lu asik pembawaannya Cocok. walaupun nyanyinya Cocok fals. nyanyi. Nah, walaupun nyanyinya lu fals. Tapi pada saat lu ngomong lu bisa narik. Emang fals? Jujur kata gue sih fals. Enggak ada buktinya. Coba dong buktiin dulu deh. Jangan buktiin gue lagi. Gue habis manggung 3 hari berturut-turut. Oke, jadi nyanyi plus MC juga. Iya, jadi gini, Kazi itu emang lagi kurang fit. Jadi waktu diundang Hamin berapa? 2. Hamin 2 ya, Hamin 2. Sebetulnya jadi gini Kazi, ada bintang tamu yang mau diundang. Kazi juga udah jadi list, di list gue star ada yang mau diundang. Cuman kebetulan yang bersangkutan lagi di Vietnam gitu. Widih. Masa gue yang harus ke Vietnam? Tadinya sih mau gitu, cuman karena satu dan lain hal ya. Enggak dong, bercanda. Maksudnya emang lagi di Vietnam gitu ya. Beliau seorang pemuda orang Karawang dan menjadi timnas AOV di dan sekarang lagi di Vietnam. Gitu. Maksudnya gitu. coach dia jadi pelatih timnas AOV. E-sport. Oke. Vietnam. Nah akhirnya itu menjadi nantilah gitu ketika dia udah datang lagi ke Indonesia. Nah sebelum panjang lebar, jadi akhirnya saya ngundang Kazi nih. Jadi Binetok itu, di Binetok nih ya, Binetok ini selalu mengundang orang-orang yang cukup berpotensi untuk untuk kontribusinya buat Karawang gitu. Berat deh. Top of mind saya banyak sekali di luar sana yang pasti berkontribusi buat Karawang. Banyak banget orang-orang hebat. Cuman kadang juga saya makanya nih buat para Binet lovers dimanapun kamu berada itu kasih komen siapa yang harus diundang itu. Siapa sih orang Karawang yang sebetulnya sepertinya layak untuk bangku di sini. Jadi untuk duduk di bangku ini maksudnya. Jadi menurut lu gue layak? Nah, yang pertama episode pertama itu adalah si Obinet. Ini ya, yang terhormat Bung Roberto Bustino. Ya betul. Dia orang Karawang, menjadi CEO dan founder Binet. Karena Binet asli Karawang dan dia orang Karawang. Lalu kemudian episode 2 ada Kang Guntar, ya, ketua DPD KMP Kabupaten Karawang. Yang ketiga ada Anjar, si Anjar, tahu entertainer orang Karawang. IO MC juga. Keempat ada Kang Rohiman, aktivis sosial. Dan kelima ini Anda. Aneh ya, langsung hanya MC yang abal-abal. Nah, jadi dari saya tuh berharap tuh ningkat tuh. Harusnya ningkat ya. Kenapa harus ada? Enggak. Itu kan jadi anjok ya. Enggak. Bercanda. Intinya top of mind saya orang yang kepikiran kayaknya seru buat diajak ngobrol di Binetok. Dan orang Karawang dan juga sepertinya cukup berkontribusi di Karawang. Tapi menurut Kazi itu berpotensi nggak sih buat Karawang? Berpotensi. Berkontribusi nggak sih? Berkontribusi nggak sih buat Karawang? Kalau pertanyaannya seperti itu, saya akan balik nanyanya dalam hal apa dan juga dalam kalau dibilang itu dalam kapasitas apa? Jadi kalau berbicara soal kontribusi, sejauh ini apa yang dimaksud dengan kontribusi saya pribadi itu ada walaupun dikit. Ya kan, ada walaupun dikit. Ya sebagai warga masyarakat yang baik, saya udah membayar pajak, ya kan? Atau bahkan bahasanya saya mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan di Kerawang, satu itu ya. Terus kalau saya sebagai seorang buruh pabrik pun sama.
kontribusi saya pun sama, saya mau ikut ya yang sostek lah Enggak, segala macam. sebenarnya pertanyaan seru gitu, pertanyaan jokes sih. Seorang saya pengen tahu aja, cuman jawabnya kok serius ya? Serius. Oh, serius. Karena gue pengen Iya. serius. Dan kalau sepertinya kontribusi gue sebagai Ziarifin yang entertainment tadi ada sejauh ini kena Ya intinya kan Kazi sebagai entertainer menghibur masyarakat Karawang. iya, Itu kan udah berkontribusi betul. kepada Dan, Karawang, kan? dan salah satunya juga gue pernah terlibat di acara besar Karawang, termasuk ulang tahun Karawang kemarin. Wow, Siapa MC-nya ya kan? Itu di mana? MC di mana? MC di sana loh, di Pemda Karawang. Pemda. Iya, Kazi betul. MC-nya ya? Iya, tapi untuk acara-acara yang mininya gitu, mini acaranya kan. Duh susah sih kalau ngajak artis terkenal tuh, ya kan? Bayaran aja. Gitu. Jadi intinya sejauh ini ada tapi belum banyak kali ya seperti itu. Dan ya udah kewajiban kita lah sebagai warga yang baik, sebagai harus memberikan kontribusi, harus gitu tanpa nuntut apa-apa ya. Bener gak sih jawaban gue? Terus Kazi, oke. Intinya Kazi ini di mata saya adalah sosok yang pejuang, pekerja keras, orang yang tekun dan apa ya? Please jangan dibahas keluarga. Serius Kazi. Enggak, sorry. Oke. Aku pengen sedikit mengorek Kazi ya. Ini kita ketemu waktu itu kapan sih dulu tuh? Saya tuh inget banget. Iya. Waktu kita ketemu tuh, kita waktu ada di salah satu sanggar teater di Karawang. Betul. Waktu itu nama tempatnya kan Kampung Budaya. Kampung Budaya. Jadi Betul. Kazi itu bukan dari sanggar teater, tapi datang ke sanggar teater. Iya. Gua. Kazi itu datang karena gue satu sanggar sama pemusik, namanya Ogut. Boleh disebut ya Ya namanya. kan, Ogut Betul. Anda harus nonton Anda ya disebutnya. Ogut Gusti ini mungkin juga sebagai orang Karawang, Ya. entertainer juga Harusnya kenal dia. Harusnya kenal Harusnya dia kenal karena dia. pokoknya musik Ogut lah itu. Walaupun banyak musisi yang sangat luar biasa di Karawang Betul. gitu. Cuman salah satunya Ogut waktu itu Kazi itu rekaman di Ogut dan temannya. Iya. Saya lupa maksudnya Ada lupa. Hamdan. Hamdan ya. Kayak Hamdan. Nah, itu pelatih musik gue juga. Oh gitu. Waktu gue SMP. Oh jadi. Jadi Ogut Hamdan tuh teman lah. Oke. Akhirnya ketemu kita tuh. Iya, betul. Cuman Kazi kita belum kenal kan. Betul. Belum kenal. Betul. Cuman akhirnya gue ingat banget di satu event pencarian bakat. Gue punya ini kan grup musik kan. Camping grup. Yes. Anda MC-nya. Betul. Ya kan. Anda MC-nya. Iya. Itu Saya pesertanya. Iya. Ya kan. Yang ngadain salah satu fakultas yang ada di Karawang ya. Iya, betul. Betul. Tapi kenapa waktu itu nggak dijuarain sih DPM gue? Iya bukan saya yang punya kuasa Tapi dapat menjuarakan konsep Anda. terbaik, dapat konsep terbaik. Oke betul. Jadinya dibayar. Baik. Canda. Enggak. Akhirnya kita ketemu di satu event di mana Kazi MC-nya saya pesertanya Iya. gitu ya. Dan akhirnya itu juga nggak kenal kan? Betul. Hanya ketika kenal, lu yang di event ini kan, Betul. pencarian bakat ini kan, Betul. gitu kan? Gue MC-nya, gue pesertanya loh DPN Group yang konsep terbaik gitu kan? Iya benar. Gitu kan waktu kita kenal dan Betul. akhirnya kita kenal deket di salah satu manajemen musik di Karawang. Nah juga nanti Bakal jadi salah satu bintang tamu di sini. akan menjadi gestarnya lah. Oke, keren. Salah satu penyanyi cilik di Kabupaten Karawang yang sangat luar biasa. Potensial banget ya. Potensial. Keren banget, betul. Nah akhirnya kita kenal tuh kan. Betul. Kenal kan. Jadi bener banget dulu Kazi nyanyi, terus juga acting, terus juga sekarang MC. Jadi Kazi itu sekarang pengen dikenal sebagai MC aja. Lebih dia MC. Karena nyaman. Karena lebih penghasilan lebih gede. Lebih gede. Penghasilannya Lagunya lebih gede. itu ya? Lagunya di situ. Cuman tetap gue ngeliat tuh di story Kazi tetap nyanyi. Iya. Di salah satu. Betul. Karena kalau yang saya tahu ternyata memang yang dicari orang itu MC yang komplit. Maksudnya itu kan yang harus yang komplit gitu ya. Oh. Komplit Mas. Okay. Komplit. Yang komplit bro. Sorry. Yang komplit. Jadi Terus? contoh gini, pada saat gue ditawarin, lu mau gak jadi MC di salah satu kafe?
itu kan mau tidak mau harus membuka, menyapa atau mengajak orang, kita pun harus bisa nyanyi dong. Betul. Pada saat kita jadi MC ada tuh namanya itu organ tunggal gitu ya. Ini MC gitu. Itu kan jelas harus bisa bernyanyi dengan berbagai macam genre. Saya ngeliat gitu tuh. Iya. Selalu pasti audiensnya ibu-ibu tuh. Oh, harus dibahas di sini ibu-ibunya. Harus dong, maksudnya itu benar-benar karena cuma MC. Karena kita harus pintar juga. Karena kita harus pintar loh. Siapa target kita atau sasaran kita yang bisa kita jadikan apa namanya itu bui keuangan ya. Bui keuangan. Salah satunya mama. Salah satunya mama. Karena kasih itu looknya klimis ya. Kebapaan banget ya. Jadi emang sasarannya mama gitu. Enggak gitu juga sih. Yang pasti cuman sejauh ini gue lebih kenal atau lebih deket dan lebih gampang untuk menjual kelebihan gue itu, salah satunya harus dengan mereka yang berbau emak gitu. Oke. Ngomong apa sih gue? Enggak. Cuma mancing mama. Justru Kazi berarti kan sekarang jadi MC yang apa namanya mengerti suasana. Jadi nggak cuma MC doang. Betul. Tapi juga mengentertaining gitu ya. Entertain. Akhirnya mungkin kebetulan karena mungkin Kazi dapat jobnya di hajatan-hajatan ya mungkin kebanyakan mama yang sukanya joget. Joget gitu. segala macam. Jadi salah satu tempat rumah makan pun kan sama. Itu kebanyakan mayoritas yang datangnya itu ya mama gitu kan. Ibu-ibu senam lah atau ibu-ibu karyawan pabrik kan gitu. Mau tidak mau kita harus bisa lebih mencari mana sih yang bisa lebih menghasilkan gitu kan. Tapi Kazi senang ngelakuin itu. Jujur sih bukan masalah senang nggak senang ya. Karena duit. Tuntutan. Tuntutan. Iya mau gimana? Cuma maksudnya mengerjakan itu seneng nggak gitu? Milih MC kan jadi milih MC. Sebenarnya enggak. Iya sebenarnya saya nggak kalau berbicara kata seneng, kalau saya udah bisa hidup santai di rumah, tinggal kipas-kipas duit itu udah seneng. Tapi kalau masih harus kerja, harus nge-MC, harus itu saya nggak seneng ngelakuinnya. Tapi ya terpaksa daripada saya nggak dapat duit, benar nggak sih? Jadi karena duit. Iya. Salah satunya intinya tujuan. Betul, kalau saya udah punya banyak duit, mungkin saya udah pensiun dari dunia entertainer guys. Bentar. Ini unik nih. Berarti Kazi selama ini MC itu tidak fulfill. Betul. Kalau dibilang serius, itu tuh, Anda kan MC sama saya, maksudnya ya saya waktu itu juga ngonten di berbagai sudut kota Karawang, dan Anda MC-nya, Anda sebegitu. Kemarin aja job di salah satu hotel, gue sulapnya lu MC-nya kan. Iya. Terus gue juga sekalian temenin lu main sulap kan. Betul. Anda sebegitu bergembiranya itu fake berarti ya? Yaps, betul, itu bukan diri gue banget sebenarnya sih. Serius? Gue jadi buka-bukaan di sini ya gitu. Karena tadi gue bilang dari awal gue udah bilang MC. Gue kan bilang dari awal kalau gue tuh diri gue yang sebenarnya tuh gue yang pendiam, nggak banyak ngomong, dan gue pemalu itu. Tapi nggak tahu kenapa ya itu tadi karena gue serius ya, ngapain gue juga harus bohong gitu kan. Ya itu yang gue rasain gitu. Apalagi tadi lu bilang lu seneng nggak ngelakuin, enggak, gue nggak seneng ngelakuin. Tapi kan maksudnya ada orang yang bilang kalau cintai pekerjaanmu dan kerjakan yang kamu cintai. Betul. Nah, jadi maksudnya kan sekarang yang menjadi ada duitnya itu MC kan. Betul. Berarti nggak cinta ya? Ya kalau dibilang kan mencintai itu tidak harus dengan sepenuh hati. Iya sih. Maksudnya juga mungkin sekarang pekerjaan Kazi kebanyakan MC dan akhirnya mau nggak mau gue harus cintai nih karena mungkin memenuhi kebutuhan hidup. Ya seperti itu. Bisa jadi kan kayak gitu kan. Seperti itu. Cuman ini gue kagetnya terus terang, lu kan manggung di mana-mana. Iya. Ya kan manggung di mana-mana. Kalau ada pilihan ya gue mending gak manggung gitu. Gue mending sih, siapa yang gak mau kalau kan dapat duit ya kan. Betul. Cuman maksudnya ini fun fact. Ini serius gak sih? Ini bisa off the record deh. Iya, serius. Jadi Anda tuh manggung di mana-mana, saya pasti ngeliat story itu. Betul. Ya harusnya kalau mau pun dari awal kamu tanya dulu kenapa kamu mau terjun ke dunia entertain. Itu akan beda lagi jawabannya. Dan gak akan sepanjang ini. Kenapa? Pelarian. Wah. Ya, Simon, pelarian. Kok bisa? Harus dijawab deh. Harus dijawab. Kenapa nggak harus dijawab? Kenapa nggak? Pelarian, betul pelarian.
karena Enggak, ini sorry kasih. Secara personal juga gue belum tahu. iya betul pelarian jadi aduh ini down lah. Sorry, kalau emang down. nggak harus diceritain juga nggak apa-apa. Cuman maksudnya Iya. kaget sih gue pribadi. Kok bisa gitu pelarian? Betul, tapi pelarian itu juga untungnya gue nggak asal lari dan untungnya gue kata orang punya basic di situ. Contoh MC ya, gue bisa ternyata MC gitu. Tapi kalau bicara kenapa pada saat itu gue mutusin terjun ke dunia entertain, yang jelas pelarian dari gue. Family. Yaps, salah satunya. Dan pas kesini karena kehidupan pribadi harus gue bongkar ya di sini. Harus dibongkar ya. Itu binatangnya bener-bener ngobrol. Benar siap. Saya sih terus terang secara personal ya, terlepas dari apapun kaget sih Kazi. Betul. Di satu sisi gue juga kan kalau Kazi itu sendiri ya, maksudnya di Karawang benar-benar survive sendiri. Betul. Dan bingung harus pulang kemana kalau emang enggak pada saat itu ya. Beda dengan sekarang ya. Saya harus sombong dikit kalau sekarang. Bukan soal itunya gitu. Intinya kalaupun kalau bicara tadi ada doa atau tidak, kalau sekarang bisa melakukan hal yang bisa nutupin semua itu gitu, ngobatin semua itu gitu. Kalau dulu kan udah jelas-jelas nggak punya apa-apa, nggak bisa ngelakuin apa-apa, harus minta kanan kiri atau bahkan nggak punya seseorang lebih parah kan gitu, nggak punya dukungan, nggak punya tabungan atau apa, itu lebih parah. Itu kalau sekarang justru lagi berada di titik nyaman sebenarnya. Alhamdulillah. Lu dalam mau nanyanya? Kalau pas briefing kayak gini? Nggak. Gitu. Berarti sekarang udah punya doi, ada. Harus dibuka juga ya. Loh, sebelumnya kan kita udah lama, maksudnya kita nggak cuma tahu nih, enggak kan, kita kemarin ketemu di mana tuh? Ya waktu main sulap kan. Betul. Di salah satu hotel. Terus udah ya nggak ketemu lagi. Cuma WhatsAppan aja kan. Nah waktu itu kan belum punya doi nih, setahu gua, sekarang udah. Yang serius belum, tapi kalau dekat ada. Berarti nggak serius dong kalau dekat? Iya kan, belum ke arah ke situ, belum kayak bukan kayak lo. Kalau lo kan udah punya target nih, tanggal berapa, bulan berapa kan? Kok dibalikin? Kok dibalikin? Bener kan? MC nih. Kayak gitu kan? Hah? Tanggal berapa? Ini ditambahin lagi. Oh ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa lo? Jadi nanya. Ini tanggal berapa nih kalau? Dibantunya sama siapa? Hah? Oh iya, jadi ini ada orang di belakang kamera yang bantuin saya ketemu cewek saya luar biasa. Terima kasih, namanya Fadli. Nah, udah gue sebut. Udah ditanya tadi tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa DP? Siapa tahu Binet tuh undangan semua tuh. Loh, jelas. Orang hajatnya di Binet. Dia. Hajatnya di Binet. Yang bayarin Binet. Tenang, MC-nya gratis bro. Tenang, MC gratis ya? MC gratis. Siapa? Makanya bakso doang kalau Makanya bakso doang ya. Gitu loh, Pe. Ntar gue pengen datengin Demian. Asik. Buat apa bintang tamu? Iya, main sulap. Sama itu enggak jadi. Oke, ini Kazi, nama jadi gua sih. Oke, Kazi. Yes. Wah, luar biasa banget nih, udah kurang lebih 20 menit lebih. Ada pertanyaan lagi? Ada dong. Sibuk nih. Oke, Kazi. Iya. Kazi kan, sorry Kazi. Yes. Sendiri kan di Karawang kan? Iya. Betul lo sendiri. Berjuang survive sendiri dan belum lama gue ngeliat Kazi itu udah beli rumah. Iya, siap. Tapi belum pasang wifi. Catat. Tapi belum pasang wifi. Oke. Kasih ini brosurnya. Harus ya. Anjir. Karawang pokoknya harus Binet kan Karawang. Betul. Makanya sih salah satu tujuan datang gue ke sini itu. Beli wifi ya? Luar biasa. Kita langsung dapat satu customer. Luar biasa loh. Tapi alhamdulillah punya rumah. Ya, itu salah satu impian lah ya. Kazi. Impian. Gua adalah orang yang kenal Kazi. Mungkin Kazi juga kita
saling cuek, sibuk satu sama lain. Cuman terlepas dari itu semua kita pernah satu panggung bareng. Betul. Gue juga pernah dapat job dari Kazi. Begitupun kita juga udah pernah ngonten bareng. Tapi lu belum pernah lu ngasih job sama gue, belum pernah. Belum pernah. Belum. Ntar lah ya. Terus. Terus. Tapi Kazi nggak serius. Tapi Kazi ini kayak reality show ya. Cuman nggak serius. Tapi Kazi sendiri survive, berjuang, dan akhirnya gue sebagai teman Kazi yang benar-benar nggak ada kekecewaan gitu. Maksudnya kita belum pernah ada problem apa segala macam. Tulus banget. Kazi juga pernah bantu usaha saya segala macam. Kazi keren sih. Kazi luar biasa. Tepuk tangan buat Kazi. Gak ada tanganin gue sendiri. Mungkin Binetok menjadi ruang yang dimana jujur gue Depeng sebagai teman Kazi bisa menyampaikan dengan tulus kalau Kazi itu sebenarnya keren banget. Mungkin kalau kita di tongkrongan kadang juga nggak masuk kalau kita ngobrol gini gitu maksudnya. Iya sebenarnya. Misal kita nongkrong di tempat kopi ya, di Story Cafe misal gitu. Di Story Cafe ada salah satu cafe di Karawang. Nah, di Story Cafe itu misal kita maksudnya salah satu cafe di Karawang misal gue ngomong Kazi lu keren banget, kayaknya nggak kena gitu. Tapi Binetok menjadi ruang gimana caranya orang yang sekarang ngobrol sama gue tuh adalah benar-benar dari hati. Ini terlepas dari apapun kan. Dan itu juga salah satu alasan seorang Aldi Depeng mengundang Kazi. Thank you. Semangat Kazi. Siap. Semuanya. Biasa banget. Tadi hujan di luar ya? Banget. Hujan nggak? Dikit. Hah? Dikit. Sorry ya. Kenapa sih? Untung ada ajudan, maksudnya jagain. Oke. Rawan hujan, maksudnya lagi hujan-hujan ini Karawang sekarang. Iya, lagi musim. Hati-hati kan juga sekarang banyak update kayak Begal ya. Begal. Waduh, iya makanya ini jangan malam-malam ya. Sekarang malam ya. Oh iya. Malam. Hari ini spesial malam ya. Karena malam. Biasanya syuting jam 2 schedule setiap hari Kamis. Oke. Kazi malam spesial jadi buat Kazi nih. Jadi jangan sewain kita nih. Pokoknya yang nonton harus 20 ratus ya. Siap. Harus banyak Pak. Oke. Siap. Ya, thank you banget Kazi yang nyempetin. Kazi, sekarang Hari Pahlawan. Ya. Tepat banget sekarang Hari Pahlawan. Betul. Ya. Dan hari ini juga hari kelahiran adik bungsu saya juga. 10 November. Jadi Kazi benar-benar harus punya pride pahlawan. Betul. Terus berjuang. Kazi, oke? Semangat. Kazi ini kan juga orang Karawang, tinggal di Karawang. Iya. SDM unggul nih. Nah, pandangan Kazi itu orang-orang Karawang gimana sih? Ini pengen tahu aja sih, seorang Aldi Depeng pengen tahu menurut Kazi itu orang-orang Karawang itu gimana sih sebenarnya? Kalau secara keseluruhan gila aja kalau gue bisa menilai secara keseluruhan ya gitu. Tapi kalau secara beberapa orang atau mungkin secara hanya gambaran saja, gue nggak berani yang jelek-jelekin di sini ya. Nggak maksud karena ini bener-bener nanyanya orang Karawang seperti apa ya. Itu tadi betul-betul karena punya latar belakang yang kuat. Saya melihat pun regenerasinya pun kesininya pun atau SDM-nya orang-orangnya pun ya luar biasa gitu. Jadi banyak yang gua temuin mereka-mereka yang masih muda tapi penuh talenta, penuh karya, bahkan cinta akan Karawang gitu kan, baik dari segi keseniannya kan, atau bahkan dari kebudayaan atau apapun itu banyak. Jadi dan kebetulan gue tuh orang yang memilih untuk bisa berteman dan benar-benar masuk ke komunitas atau ke lingkungan yang menurut gue itu memberikan manfaat ke gue. Makanya sejauh ini gue ngelihat gila orang Karawang tuh segini gedenya cinta terhadap Karawangnya gitu, yang dia mampu melestarikan budayanya dengan mendirikan beberapa sanggar di mana-mana kan ya. Jadi artinya menurut Kazi itu orang Karawang hebat-hebat ya. Jelas. Kalau gue ngelihat sih dari berbagai bidang ya, dari kesenian, kebudayaan, konten kreator sekarang pada naik-naik. Itu benar. Terus juga dari pengusaha. Betul. Beliau. Nah ini asli Karawang ya, Roberto Gustino. Ini jadi inspirator juga buat kita. Betul. Ya kan? Dia hebat-hebat. Betul. Ya kan? Dari pengusaha, dari bidang digital gitu kan. Gitu. Betul. Tapi Kazi sekarang konten juga nih.
Saya tuh ngeliat Kaji sekarang nonton juga. Belajar lah ya, belajar dan juga kebanyakan tuh diajak gitu, diajak. Di channel YouTube orang kayak gitu, atau channel YouTube sendiri pun ada gitu, tapi ya gitulah, enggak sesering MC gitu. Sesering MC. Kayak gitu. YouTube apa namanya YouTube? Ziarif. Terus juga sekarang bikin program nih. Ya, ada program terbaru gue curhat ya. Ini curhat bareng. Cuma sekarang kebalik ya, Kazi dulu yang curhat nih. Iya, makanya ntar lu harus hadir di. Gue diundang nih, gue tunggu nih. Padahal Anda yang ngajak duluan ya. Tapi Anda dulu yang diundang sama saya. Episode 1 belum kelar editing. Waduh. Punya tok udah episode berapa? 5. Episode 5 makanya selalu tayang. Gimana keren kan konten Binetok, udah nonton kan episode sebelumnya? Keren banget ya. Keren banget. Tapi jujur ya, kalau dibilang tuh kenapa saya bilang tadi, sebenarnya saya cuma bilang kok lu ngundang gue gitu, padahal di satu sisi gue tuh ada rasa bangga dan gue malah nyaranin sebenarnya tuh buat ganti. Bukan kalau tadi kan nyaranin buat nyaranin buat apa? Nyaranin buat kedepannya gitu. Apa salahnya sih benar-benar mengundang mereka-mereka yang tidak punya nama di Kerawang, tapi mereka-mereka yang punya something itu, punya sesuatu, apakah dari kelebihan ya contohnya kayak gue gitu. Gue bukan orang-orang, kalau belum gue bukan aktivis gitu, gue bukan apa, tapi satu ada rasa kebanggaan di diri gue, ternyata gue bisa diundang di Binet gitu kan, di Binet Talk ya. Oke. Terus semakin akhirnya kita jadi bangga dengan program lu gitu. Program lu yang gede tapi memperhatikan kita yang kecil. Itu jadi poin plus bagi gue. Itu benar, itu poin plus buat gue dibanding bagi mereka-mereka yang menurut gue acaranya ecek-ecek tapi soal undang yang gede, ya itu nggak wajar gitu. Jadi keren gitu, tapi yang lebih keren lagi acara gede ngundang mereka-mereka yang kecil. Gitu. Ya kapan lagi kita diperhatikan itu? Selama ini kita jarang diperhatikan, bahkan jarang dilirik gitu. Mudah-mudahan nih dengan baru gua menjadi pelopor, kalau itu orang-orang cilik kayak kita wong cilik gitu, tapi diperhatikan dan dihargai. Gitu. Thank you Kazi. Sama-sama. Besok jangan diundang lagi Kan udah diundang. Biasanya sih jadi kalah nih DP. Loh, enggak dong. Enggak ada. Bos paling terkece Kerawang boleh kalah. Gue bilangin dia di Inces baru tahu nih. Siapa Denny Inces? Oh nggak tahu ya? Dia menjadi list gue star Anda Denny Inces. Wih, kita ngobrol di meja bundar. Ini meja bundar. Meja bundar. Serem banget. Cuma sayangnya mejanya kosong melompong, ya ada apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa sih. Enak kalau ngobrol tuh sambil ngopi kan, sambil ngemil apa gitu. Oh, ini ada. Tapi mau minum dulu ada. Oh, bisa ya? Ada deh. Siap. Ada dong. Oke, berikutnya. Pokoknya gue jadi nyuruh. Berarti ntar saya tunggu Kazi ngundang saya lah di. Iya. Berarti sekarang konten juga ya? Konten juga, betul. Ada kantor buat konten? Ada dong. Base campnya tuh rumah sendiri. Rumah sendiri. Yang dijadikan studio gitu. Uploadnya kencang nggak? Upload YouTube? Ya justru itu belum pasang wifi loh. Belum pasang wifi. Karena selama ini yang edit itu tidak di rumah ngeditnya. Jadi saya masih pakai jasa orang, harus bayar orang. Gitu kan, karena saya belum menemukan bener-bener ini gue harus pasang wifi terus pakai atau harus ke siapa ya, harus gimana ya gitu. Iya, belum dapat yang terpercaya gitu. Pengennya yang ngasih produk Karawang. Aduh, Anda tepat sekali datang ke sini Anda. Luar biasa bridgingnya, Bu. Kazi, hey. Iya. Anda tahu ini sekarang di mana? Di Kerawang. Di Karawang, ya. Ini di kantor apa sekarang tahu Anda? Tahu. Ini di kantor Binet. Oke, Binet. Oke. Jadi Kazi, apa sih Binet kalau boleh tahu? Lagi, Kazi itu kalau butuh wifi segala macam, apapun yang berbau IT, itu solusinya ya Binet. Oh, berarti saya udah datang ke tempatnya nggak? Nah, itu dia. Ya. Memang kelebihan dari Binet apa sih? Kelebihan dari Binet. Aduh, nggak tahu. Nih, tahu dong. Produk bener-bener asli Karawang. Satu itu poinnya ya, asli. Jadi Karawang. saya pengen orang Kerawang tuh bener-bener merasakan
internet paling cepat di Karawang itu apa? Itu aja sih sebenarnya. Mungkin selama ini ada buffering segala macam, apa segala macam. Pakai Binet lah. Oh, dia itu solusinya gitu ya. Solusinya. Oke. Karena sekarang gini Kazi sebagai orang entertainer, MC, ya kan, panggung ke panggung. Kazi juga sekarang konten artinya juga, betul. Artinya konten kreator juga. Artinya semua profesi apapun itu pasti di era digital ini harus perlu internet kan. Betul. Harus perlu sarana yang mendukung. Betul. Gitu. Betul. Dan Kazi harus nyobain internetnya Bini. Keren banget. Iya, makanya saya datang ke sini, saya pengen nyobain. Iyalah, gitu ya. Jadi solusinya apa itu bukan Binet, karena Binet asli Karawang. Binet. Karena better internet, better life. Jadi internet yang lebih baik akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Itu dia, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan Binet. Kazi, saya hadir. Oh iya, dapat amplop nih. Padahal belum apa-apa udah langsung dapat amplop. Amplop Anda nih ya, luar biasa banget. Kazi, iya. Kalau sudah ke Binet Talk dan ketemu Aldi DP, asik. Artinya Kazi menjadi orang yang sangat-sangat beruntung. Karena di Binet Talk selalu memanjakan gue starnya, selalu diberikan yang terbaik. Karena better internet, better life. Dan kurang pas ya omongannya ya. Cuman tapi serius, better internet, better life. Betul. Sekarang Kazi, bayangin kalau seandainya internetnya lemot, pasti kesal. Iya. Kehidupan gak jadi lebih baik kan. Betul. Tapi kalau seandainya internet kan sekarang apa-apa butuh internet. Betul. Ya kan pasti senang gitu, gembira gitu. Tapi hari ini Kazi datang malam ini. Terima kasih sebelumnya menjadi gue star di episode kelima ini. Dan mendapatkan persembahan spesial untuk Kazi malam ini. Apa tuh? Jadi dalam sesi ini ada yang namanya sesi permainan. Ya kan? Asik kan? Ini belum ada di podcast manapun. Saya paling suka belum ada hubungan sama amplop. Apa yang duit Anda yang mikir? Oh, berbeda dengan ini. Ya. Apa ini? Jadi Kazi di sini saya memiliki 3 buah amplop. Yang pertama nih ada amplop 1, amplop 2, dan amplop dengan angka 3. Yes. Ya, perlu diperhatikan. Kazi, sekarang boleh acak amplopnya. Acak di gini doang kayak gini. Betul. Iya, acak. Oke, sudah. Terus kocok aja terus. Udah puas? Oke. Kalau ngocok nggak pernah ada puasnya sih terus. Kita kan bilang stop aja. Oh ya, stop. Oke, udah. Lagi. Sekarang saya ingin Kazi simpan amplop ini ke ketiga sini. Misalnya Kazi angka 1 pengen di sini atau nggak di sini, simpan aja. Gitu. Oke, berarti bebas berdiri ya. Oke. Silakan. Menghadap ke depannya, gambarnya. Oke. Jadi Kazi udah tahu ini permainan apa? Belum tahu. Pura-pura nggak tahu. Apa? Nggak sulap. Jelas. Di mana ada Andrew di situ pasti ada sulap. Oh iya. Oke. Kazi sekarang menyimpan amplop dengan acak, betul? Dengan angka berapa? 3, 2, 1. Oh, cukup berurutan dari ke gede ke kecil. Dari gede ke kecil. Itu juga bukan pengen saya cuma asal nyimpen tapi asal nyimpen berurutan. Sekarang nih Kazi. Oke. Pengen nggak ditukar? Boleh. Kayaknya berurutan nih. Saya pengen tuker gitu. Boleh. Silakan. Enggak deh kayaknya. Yakin? Aduh. Saya agak malas aja gitu. Jadi nggak usah deh. Nggak mau ganti? Nggak mau. Kenapa emang? Harus diganti. Gila. Ganti. Enggak. Itu maksa dong. Iya benar. Ini bener-bener Kazi pengen ganti atau enggak, pengen tuker atau enggak. Ini bebas bener. Jujur enggak. Atau pengen gini aja. Jujur enggak, udah gitu aja. Karena itu juga loh kok bisa berurutan. Kazi ganti, sorry. Disangkanya kita udah ini nih, udah ngobrol. Oh iya, enggak. Ini benar ya? Enggak, benar. Bener ya? Iya. Bener ya? Betul. Saksinya juga Zipper biasa.
Binet lovers juga ada nih. Oke. Atau Aldi Depeng berarti apa? Pampers ya? Pampers. Popok. Alpers, Aldi lovers. Oh, iya. Alpers keren. Oke. Bukan Aldi Taher ya. Jangan. Oke. Jadi benar-benar sekarang Kazi nggak mau tukar. Iya, enggak. Yakin. Apa nih? Deal. Or no deal? Deal lah. Deal. Are you sure? Yes, sure. Oke. Jadi di amplop ini ada satu kertas. Oke. Ya. Ada selembar kertas. Ya. Saya simpan dulu. Oke. Lalu kemudian amplop kedua. Itu angka 3 ya. Ini 2. Angka 2. Oke. Kita lihat. Jadi ada satu kertas. Ya. Saya simpan sini. Kosong. Dan yang terakhir. Kayaknya duit. Waduh. Kita lihat aja. Juga ada satu kertas. Yes. Oke. Ya. Kosong. Ada satu kertas. Hilang kan? Ada lagi. Ada 3 kertas total ya. Oke. Nanti saya hitung dari 1 sampai 2000. Kebanyakan bus. Kebanyakan. Jokes saya itu mulu kalau sulap. Nggak ada lagi ntar kasih jokes saya. 1 sampai 2000 kan kebanyakan. Lucu kan? Oh enggak. Sampai 3 aja. Nah gitu maksudnya. Oke. 1 sampai 3. Mending sampai 2000 deh gue setuju. Jangan. Ini malah lucu. Lagi malah lucu. Gue setuju. Itu lama dong. Nanti saya pengen Kazi kita buka bareng-bareng ya. Dari 1 sampai 3 dalam hitungan dia kita buka bareng-bareng. Bareng gua doang atau sama Zipper juga? Sama Zippers. Boleh deh, karena ada 3 ya. Ada 3. Boleh. Zippers. Satu orang masuk sini dong. Ini Zilovers boleh nggak apa-apa. Oke, siap. Aduh, jangan malu-malu Anda. Ini juga artis. Bukan artis. Luar biasa, cuman nggak ada kursi. Lu di sini. Lu di sini. Maaf. Zippers atau pelawak? Bukan. Apa? Ini Enggak, Anda di sini. Anda di sini. Sorry ya. Anda di sini. kasih. Oke. Ya, sini. Luar biasa. Siapa namanya? Iya, saya Fadli. Fadli, luar Iya. biasa. Ini gimana? Ini soalnya pegal nih. Tahan dulu ya, nggak apa-apa. Habis sini apa? Iya, gimana? Habis ngecat rumah apa gimana? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Digaji berapa? Sehat dong. Digaji berapa? Tanya dong. Kalau saya tuh bulanannya ada, THR-nya ada, gaji akhir tahun juga ada. Oke. Bonus ya ada. Bonus ada. Dan itu semuanya hoak. Oke. Ya, maaf. Apa? Ini juga menjadi potensi buat ngobrol kita ntar bareng ya. Boleh. Nggak ada. Oke, lanjut. Oke. Jadi kita buka bareng-bareng berarti karena kamu ada di tengah, buka yang tengah, Kazi yang situ, aku yang sini, oke? Siap. Diambil, silakan. Sekarang diambil. Oke, Dipastikan ya. ini tidak ditukar. Aha. Ya, dipastikan ini tidak ditukar, ya. Oke. Tidak ditukar. Dan kita hitung dari 1 sampai 3. Kenapa nggak sampai 2000 tadi? Jangan. 3 aja. Kita buka bareng-bareng ya. Oke. Siap? Oke, siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Saya nggak siap. Kenapa? Jokesnya selalu itu. Masih lucu kan? Masih. Ini udah dibuka belum dihitung juga belum? Oh, iya. Oke, yuk, go. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita buka, lalu kita simpan di sini. Kita liatin. Oh, dan tulisannya adalah Binet Asli Karawang. Gokil banget. Gokil banget loh. Ini pas banget dari asli dong. Asli. Orangnya maksudnya. Asli. Oke. Gila nih salut. Nggak kebalik kan? Coba Nggak. tadi Kazi kalau seandainya Betul. makanya tadi Kazi mau nggak ganti gitu. Tapi kan nggak mau. Iya, benar. Artinya berarti kan chemistry kita kuat. Betul. Kazi Betul. juga feelingnya kuat. Sepertinya kalian jodoh. Sebenarnya tadi gue sih bakal feeling gue tuh maksud nggak terlalu kaget karena gue tau jagonya Aldi Depeng tuh seperti apa kalau sulap maksudnya. Tapi gue nggak yang bikin kaget adalah pas ada
Azerbaijan, Binet asli Karawang. Enggak kebalik kan? Kalau Nah, kebalik itu. coba tadi kasih tuker tuh. Betul, pasti asli Binet masih kacau Karawang. sulapnya dia. Binet Karawang asli. Iya, Karawang jadi Binet asli. Kurang enak juga disamainnya ya. Iya, asli. Karena ternyata Binet itu asli Karawang. sesuai. Binet asli Karawang sesuai. Ternyata bagus ya bisa kayak gitu. Ini luar biasa maksudnya. Kok bisa kayak gitu? Cukup bawel teman Anda ya. Iya. Jadi bayaran Soalnya paling mahal. Paling mahal. Bayaran paling mahal. Iya. Pengeluaran Oke. paling banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama ditunggu transferannya ya. Transferan. Brother, thank you brother. Sama-sama. Hati-hati, Kita San. pamit dulu. Iya. Rambut itu ya bersihin ya. Oke, terima kasih. Aduh, jangan dibawa dong. Aduh, Wih, Binet asli Karawang gila, keren. luar biasa ya. Keren banget. Luar biasa banget. Sulap lu makin mantap, makin dewasa. Oke, Kazi, sebelum Yes. penutupan Kazi coba kasih pesan untuk warga Karawang dulu dong. Pesan ya, pesan yang pasti gue selalu punya slogan dalam hidup gue atau bahkan setiap mengakhiri acara-acara dimanapun gue berada, gue suka bilang dua kata, sehat dan sukses. Jadi jaga kesehatan lo dan nikmati kesuksesan lo. Gitu. Jadi buat kalian semua itu aja ya, jaga kesehatan lo dan nantinya nikmatin kesuksesan lo. Tepuk tangan buat Kazi. Tapi semenjak gue duduk di sini ada satu lagi slogan gue nih buat warga Karawang. Apa tuh? Jadi banggalah menjadi warga Karawang, tapi gunakanlah produk Karawang. Salah satunya Binet. Luar biasa. Kazi, terima kasih banyak udah nyempetin ke Binetalk dan Saya Kapok. makasih banget, thank you banget. Thank you banget, pokoknya thank you banget. Dan buat Binet Lovers dimanapun kamu berada, request lagi siapa lagi yang harus diundang di Binet Talk ya di episode berikutnya. Juga jangan lupa kasih feedback sebanyak-banyaknya, subscribe yang belum subscribe, like ya. Kalau suka, kalau nggak suka ketik dislike tapi 2 kali ya, jadi ke cancel dislike-nya ya. Gitu ya, jadi nggak jadi gitu, udah klik dislike nggak jadi gitu. Jadi 2 kali betul. Dan juga share ke siapapun yang kamu kenal. Pokoknya share di sosial media. Kira-kira kita harus bahas apa lagi dan siapa lagi gue star-nya. Betul. Oke? Saya di Depeng pamit undur diri bersama gue star luar biasa spesial Z Arifin. Dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life dan Binet asli Karawang. Thank you bro. Sukses terus ya. Kazi, Jangan pernah mantap, sombong. Kazi.